Terima kasih Majelis. Nota keberatan eksepsi nomor perkara 21-PTPK-TPK-2021-PN Serang atas surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor register perkara PDS-10-SRG-08-2021 atas nama terdakwa TB Asep Subhi SOS bin Ahmad Baidowi diajukan tim penasihat hukum. Disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang kelas 1A pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Didakwa dakwaan primer dianggap dibacakan. Kemudian yang kedua, subsidiar dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 5, Romawi 1, pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa dan hadirin yang terhormat. Terlebih dahulu perkenankanlah selaku tim penasihat hukum terdakwa TB Asep Subhi SOS bin Ahmad Baidowi pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan nomor register perkara PDS 10-SRG-08-2021 oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang atas nama terdakwa TB Asep SOS bin Ahmad Baidowi. Eksepsi ini diajukan dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang prinsip yang perlu disampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 ayat 1 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang HAM, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal, namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia dan semua pihak demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan Peradin Fiat Justitia Ruat Kolum. Walau esok hari langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang mulia ini. Tim penasihat hukum terdakwa percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum akuo, sehingga dalam nota keberatan eksepsi ini menaruh penuh harapan serta menggugah hati nurani yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak semata-mata melihat permasalahan dari kacamata atau sudut pandang yuridis yang sempit atau hukum positif yang ada semata. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka perkenankan untuk memberikan satu adendum yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim. Dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Andi Hamyah, bahwa terdakwa TB Asep yang saat itu menjabat sebagai pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapat tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya
mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuatkan proposal pengajuan, pencairan, dan pelaporannya bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan saat itu sebanyak 30 pondok pesantren. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka pada tahun 2019 pada saat mau pengajuan pencairan dana hibah tahap 2 dimaksud terdakwa TB Asep telah mengundurkan diri dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang. Namun ada 10 pondok pesantren yang tetap minta dibantu dengan alasan pengurus yang baru yang menggantikan belum pengalaman dalam hal pengurusan proposal. Sehingga selaku pemohon bantuan dana hibah untuk pondok pesantren sekaligus orang yang diminta tolong oleh 10 pimpinan pondok pesantren lain yang berada di wilayah Pandeglang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 dalam melakukan permohonannya telah bersandar dan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu 1. Terdapat Peraturan Gubernur Banten nomor 10 tahun 2019, mohon maaf kelebihan angka 20, maksudnya 2019, tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten junto Peraturan Gubernur Banten nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, yaitu pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, pasal 9 ayat 3 dan pasal 11. 2. Terdakwa adalah menjabat sebagai pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapatkan tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuat proposal mengajukan pencairan dan sekaligus pelaporan bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan. 3. Terdakwa adalah telah keluar dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2019. 4. Bersandar pada Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten junto Peraturan Gubernur Banten nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 10 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, yaitu pasal 7 ada genset enggak? Nah, ini sepersekian second baru hidup lagi. Pandeglang masih nyambung? Masih. Ya, masih bisa, Pak. Ya. Baik. Pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 9 ayat 3 dan pasal 11, terdakwa selaku pimpinan pondok pesantren Darul Hikam yang berada di daerah Pandeglang mengajukan proposal dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten secara mandiri. 5. Terdakwa diminta oleh 10 pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk membantu membuatkan proposal, mengajukan proposal, mencairkan proposal, dan membuat laporan pertanggungjawaban pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. 6. Ke-10 pimpinan pondok pesantren yang meminta tolong kepada terdakwa sepakat dan berjanji akan memberikan imbalan jasa atas pembuatan proposal, pengajuan proposal, pencairan dana, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana hibah tahap 2 yang cair dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. 7. Proposal yang diajukan baik milik terdakwa Pondok Pesantren Darul Hikam dan 10 pondok pesantren yang minta tolong diuruskan oleh terdakwa pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahun 2019 tahap 2 berhasil dan cair masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Dana hibah yang cair dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 langsung masuk ke rekening pondok pesantren yang mengajukan.
Dalam hal ini, maka saudara jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dalam dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat diajukan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara murni. Karena di balik perkara ini ada hal lain yang seharusnya diketahui dan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi rekan jaksa penuntut umum. Apakah perkara ini dapat dilanjutkan ataukah diberhentikan? Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan dengan baik. Adalah satu paradoks dan kerugian hakiki ketika penegak hukum justru menyebabkan negara tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Melalui uraian ini kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku dan saudara jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh, komprehensif dan tidak terburu-buru, serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukkan saudara TB Asep Sufi SOS bin Ahmad Bedowi sebagai terdakwa dalam perkara ini. 2. Keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa, serta hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan kebenaran agar surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Pembahasan dan penerapan KUHP Pustaka Kartini Jakarta 1985 halaman 663 sampai 664. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh saudara jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Surat dakwaan abskur liber, dakwaan kabur. Dakwaan saudara jaksa penuntut umum pada halaman 28 dakwaannya terkait tanggal tertulis Serang 0 Agustus 2021. Sedangkan saat pembacaan surat dakwaan pada tanggal 8 September 2021. Dari hal tersebut di atas jelas menimbulkan multitafsir dan merubah makna dan tujuan dari dakwaan yang telah didakwakan kepada diri terdakwa. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP diatur surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain syarat formil, yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. B. Surat material, bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan tempat dan waktu kejadian di mana tindak pidana tersebut terjadi. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dalam eksepsi ini, kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 itu, izinkanlah kami mengutip dari buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut. Yang dimaksud cermat adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka tahun 2021 halaman 211 mengartikan kata cermat dengan seksama teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti. Oleh karena itu, kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti. Berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah
ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Antara lain misalnya, apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum ketentuan pidana sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya, kepada saudara jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka persidangan pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum tidak cermat sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. Bahkan saudara jaksa penuntut umum justru menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar. Di dalam dakwaan subsidiar yang dipergunakan untuk menjerat terdakwa TB Asep Sufi SOS bin Ahmad Baidowi. Dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum dijelaskan dalam dakwaannya bahwa terdakwa melanggar. Anggap dibacakan. Bahwa kedua dakwaan tersebut hanya didasarkan adanya asumsi kerugian keuangan daerah dari kegiatan permohonan dan pencairan dana hibah untuk pondok pesantren tahap 2 yang berada di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. Namun tidak dijelaskan apa peran serta banyak dana yang diterima oleh terdakwa dalam perkara yang saat ini sedang disidangkan. Bahwa saudara jaksa penuntut umum telah melakukan kesalahan dengan mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiar seperti tersebut di atas. Faktanya, perkara aku timbul berawal dari terdakwa yang saat itu menjabat sebagai pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapat tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuatkan proposal, pengajuan, pencairan dan pelaporan bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan. Saat itu sebanyak 30 pondok pesantren. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka pada tahun 2019 pada saat pengajuan pencairan dana hibah tahap 2 dimaksud terdakwa telah mengundurkan diri dari pengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang. Namun ada 10 pondok pesantren yang tetap minta dibantu dengan alasan pengurus yang baru yang menggantikan belum pengalaman dalam hal pengurusan proposal. Sehingga selaku pemohon bantuan dana hibah untuk pondok pesantren sekaligus orang yang diminta tolong oleh 10 pimpinan pondok pesantren lain yang berada di wilayah Pandeglang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 atas permintaan dan niat baik untuk membantu pondok pesantren yang membutuhkan pertolongan saat itu. Hari ini berujung pada persidangan yang menyeret nama dan diri terdakwa TB Asep bin Ahmad Baidowi pada suatu masalah dengan tajuk tindak pidana korupsi yang memaksa dirinya sebagai pesakitan dalam persidangan ini. Ada konspirasi apa di balik ini semua? Silakan dilanjut. Bahwa terdakwa TB